Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Legenda Arsenal dukung Aaron Ramsdale jadi kiper utama Inggris. Sebuah dukungan diberikan David Seaman kepada Aaron Ramsdale. Kiper legendaris Arsenal itu percaya sang junior sangat layak untuk menjadi kiper utama timnas Inggris untuk beberapa tahun ke depan. Seaman menilai bahwa Ramsdale memiliki banyak kemiripan dengannya saat ia masih aktif bermain. Sang legenda menyebut bahwa ia sempat mendapatkan penolakan dari fans Arsenal ketika ia pertama kali bergabung dengan Meriam London. Saya juga mendapatkan banyak kritikan saat saya pertama kali datang ke Arsenal. Semua orang tidak menghendaki saya berada di klub ini dan situasinya mirip dengan apa yang ia lalui. Sambung Seaman, Aaron telah menunjukkan kemampuan yang dimiliki bersama Arsenal. Ia juga membuktikan bahwa ia memiliki karakter yang luar biasa bagus. Sambung Seaman, sekarang hanya masalah waktu saja sebelum ia jadi kiper utama Inggris. Ia masih berusia 24 tahun dan jika Jordan Pickford membuat beberapa kesalahan, maka ia akan jadi kiper Inggris berikutnya. Imbuhnya. Gabriel Jesus bicara potensi meraih gelar juara. Kompetisi yang tinggal tersisa 10 pertandingan, tentu saja Meriam London mulai diunggulkan ketimbang The Citizens untuk bisa mempertahankan gelar juara. Namun demikian, Gabriel Jesus tetap meminta rekan-rekannya tak terlena dengan predikat favorit. Jesus menegaskan bahwa The Gunners harus tetap menjaga penampilan konsistensinya hingga pekan 38 guna terus mempertahankan posisi puncaknya dan menjauhkan kejaran dari skuad asuhan Pep Guardiola. Saat Anda memiliki pertandingan penentu di laga tandang maupun kandang, maka itu akan menjadi bagian terbaik pada musim ini. Ujar Jesus dari Evening Standard Football. Sekarang saatnya kita harus menampilkan yang terbaik. Tetap bersama sebagai satu tim dan kita akan lihat hasilnya nanti. Tutupnya. Kasus Mykhailo Mudryk bisa terulang. Arsenal ditikung Chelsea lagi. Arsenal mendapat peringatan bahwa usaha mereka mendatangkan kapten West Ham Declan Rice bisa bernasib sama dengan rencana transfer Januari mereka untuk Mykhailo Mudryk. Ia akhirnya memilih hijrah ke Chelsea dengan harga 100 juta euro. Bintang West Ham Declan Rice menjadi salah satu target prioritas The Gunners. Sayangnya, meski kontraknya tinggal menyisakan 1 tahun plus opsi perpanjangan 1 tahun lagi, The Hammers dipercaya bakal mematok harga selangit untuk pemain andalan mereka. Bekas striker Arsenal Eduardo pun cemas, bekas klubnya akan undur diri dari perburuan tanda tangan Rice jika merasa harganya terlalu tinggi. Menurut saya Arsenal tak akan pernah mau merogoh kocek terlalu dalam untuk pemain yang mereka anggap tidak layak dihargai mahal. Ucap Eduardo kepada Pathway. Mykhailo Mudryk contohnya, Arsenal mengajukan tawaran 80 juta euro. Tetapi Chelsea menawar 100 juta euro. Sudah jelas bahwa Arsenal merasa harga tersebut tidak sepadan. Namun, jika mereka menggelontorkan 100 juta euro demi Declan Rice, maka itu artinya mereka merasa dia sepadan dengan harganya. Arteta jangan senang dulu, rintangan besar menanti Arsenal. Mikel Arteta diminta untuk tetap kalem dalam upaya perebutan gelar juara Liga Inggris sebab rintangan menanti Arsenal 4 pekan ke depan. Kepercayaan diri para pemain Arsenal semakin meningkat seiring apiknya performa mereka. Winger Arsenal Bukayo Saka mengaku tidak takut dengan siapapun yang berada di depan mereka. Saka bahkan sangat yakin bisa mengalahkan Liverpool dan Manchester City. Ya, saya pikir ada banyak pertandingan solid yang akan datang. Ucap Saka sebagaimana dikutip bolasport.com dari sportskida.com. Tentu saja laga tandang Arsenal, Anda mungkin akan menang di Anfield. Tandang di Newcastle, Anda mungkin harus menang. Di Manchester City, permainannya jelas sangat penting untuk Anda. Gabriel Jesus diklaim harus perjuangkan kembali tempatnya di Arsenal.
Mantan pemain Arsenal Paul Merson mengatakan Gabriel Jesus tidak sepantasnya begitu saja berjalan kembali ke starting line-up setelah kembali dari cedera panjangnya. Leandro Trossard telah memberikan dampak instan sejak kedatangannya dari Brighton pada Januari, memberi Arteta sejumlah opsi menyerang menjelang akhir musim. Karena itu, Paul Merson menekankan bahwa Jesus harus bersabar untuk memenangkan tempatnya kembali. Gabriel Jesus tidak bermain saat ini bagi saya, tulis Merson untuk Sky Sports. Dia sudah lama keluar, Trossard telah masuk dan mulai berlari. Lihatlah 3 pertandingan Liga terakhir Arsenal. 3 gol, 4 gol. Ini tidak seperti mereka kekurangan pencetak gol. Jesus adalah pemain yang luar biasa untuk berada di bangku cadangan. Dia harus bersabar. Ini seperti memiliki jendela transfer sekarang dan Arsenal membeli Jesus. Ini sangat besar. Gabriel Martinelli janji tak akan bosan bermain untuk Arsenal. Gabriel Martinelli telah menjanjikan bahwa ia tidak akan pernah bosan bermain untuk Arsenal menyusul kemenangan 4-1 mereka atas Crystal Palace pada hari Minggu lalu. Setelah peluit akhir, Martinelli menulis di media sosial untuk memberikan pesan dari hatinya kepada para pendukung Arsenal, mengklaim bahwa ia sangat menikmati bermain untuk tim asuhan Mikel Arteta. Saya tidak akan pernah bosan bermain untuk lambang ini, tulisnya di Twitter beserta emoji hati dan tinju. Ini merupakan respons yang sempurna dari pemain internasional Brasil itu, menyusul kekecewaannya dalam pertandingan Liga Eropa pada Kamis lalu ketika ia gagal mencetak gol penalti krusial selama kekalahan adu penalti dari Sporting CP. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!